Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciyati Janah, NIM 1862201074 dari kelas akuntansi 51 akan membuat sebuah video mengenai laporan keuangan konsolidasian. Ada 3 materi yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu aturan yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, tahap melakukan pelaporan keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga, contoh laporan keuangan yang sudah dikonsolidasi. Nah, masuk ke bagian pertama yaitu aturan yang berhubungan dengan laporan konsolidasian. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut. Di sini dapat kita lihat aturan yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, pada PSAP nomor 11 paragraf 6 dikatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Yang berikutnya terdapat pada PSAP nomor 11 paragraf 9 dan 12. Dijelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tahap-tahap melakukan pelaporan keuangan konsolidasian. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahap penyusunan kertas kerja atau worksheet konsolidasian. Yang kedua, tahap menyusun laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Berikut adalah penjelasan secara lebih detail mengenai tahap-tahapan tersebut. Tahap pertama dalam melakukan pelaporan keuangan konsolidasian yaitu menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Hal yang dilakukan yang pertama yaitu mengisi neraca saldo SKPD dan PPKD, yang kedua membuat jurnal eliminasi, dan yang ketiga membuat neraca saldo pemerintah daerah. Selanjutnya, tahap kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan neraca saldo setelah penutupan LRA. Yang kedua, menyusun LO, membuat jurnal penutup LO, dan neraca saldo setelah penutupan LO. Yang ketiga, menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir. Yang keempat, menyusun laporan perubahan SAL. Yang kelima, menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan yang keenam, menyusun laporan arus kas. Serta yang ketujuh, menyusun catatan atas laporan keuangan. Untuk materi yang ketiga yaitu contoh laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan akan saya paparkan melalui materi sebagai berikut. Berikut adalah contoh laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan. Yang pertama pada laporan realisasi anggaran, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom laporan realisasi anggaran kemudian dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai yang merupakan nilai silpa tahun berjalan, nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang di antara kolom debit dan kredit. Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutup ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LRA. Pemerintah Kabupaten, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir. Berikut adalah formatnya. Yang kedua yaitu laporan operasional, jurnal penutup, laporan operasional, dan neraca saldo setelah penutupan.
Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian dibuat laporan operasional. Berikut adalah format dari laporan operasional. Kemudian setelah membuat jurnal penutup, fungsi akuntansi PPKD menyusun neraca saldo setelah penutupan laporan operasional. Berikut merupakan contoh format laporan operasionalnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun neraca, jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, fungsi akuntansi PPKD membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit LO ke akun ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir. Setelah membuat jurnal penutup akhir, fungsi akun PPKD menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal periode akuntansi selanjutnya. Berikut merupakan contoh format neraca PPKD pemerintah kota ataupun kabupaten. Yang keempat yaitu laporan perubahan SAL. Fungsi akuntansi PPKD dapat menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akumulasi silpa periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menyusun laporan perubahan ekuitas. Fungsi akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut contoh format dari laporan perubahan ekuitas. Nah, yang keenam yaitu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari laporan ini yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Contoh format laporan arus kas pemerintah daerah sebagai berikut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi penjelasan atau rincian dari nilai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Di bawah ini merupakan contoh format catatan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Pada bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada bab 4 kebijakan akuntansi. Dan di bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Di bab 6 penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah. Dan bab 7 penutup. Itulah tadi contoh-contoh dari laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan. Baiklah, itu tadi materi saya mengenai laporan keuangan konsolidasian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.